syukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau meninggalkan setiap kegiatan kami dan kami datang pada siang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami yang datang pada siang hari ini, Tuhan Yesus yang boleh menyelidiki dan mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Sebelum itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh layak ada di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara. Boleh berikan salam yang terbaik ke kiri dan kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hatimu, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan selidiki kami yang ada di tempat ini. Dan kami yakin percaya Engkau akan dapat kami terus selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan penopang. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepastian. Engkaulah Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah buat kami. Itu sebabnya kami mau ada di tengah-tengah hadirat-Mu Tuhan. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu untuk menerima sesuatu yang indah. Kami percaya surga terbuka, berkat baru tercurah. Kami percaya surga terbuka, perkenanan-Mu terjadi buat kami semua. Sementara setiap orang-orang yang lain ada di dalam tengah-tengah kesibukannya yang lain, tapi kami mau habiskan beberapa waktu sejenak ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya pengharapan tidak mengecewakan. Kami mau terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima masa depan yang cerah di dalam-Mu. Karena kami tidak berjumpa dengan manusia, kami berjumpa dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan. Berikan senyum dulu ke kiri ke kanan sebelum duduk, Bapak Ibu sekalian, supaya nggak tegang. Karena biasanya kalau dingin ya suasananya jadi tegang. Oke, silahkan duduk. Nah, ya kan, sebelum silahkan duduk, sudah duduk semua Bapak Ibu. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Amen. Dan bukankah nggak terasa ya? Sepertinya 2025 nih dia pakai turbo kali ya jalannya. Karena tahu-tahu Juli sudah mau selesai. Sudah tanggal berapa ini sekarang? Siapa yang seperti saya, waktu mau masuk 2025, kok kayaknya ini bakal perjalanan yang jauh dan berat, betul gak sih? Iya kan? Waktu kita mau masuk 2025 banyak uncertainty, banyak ketidakpastian. Tetapi kalau kita bisa selesaikan bulan Juli, dan sekarang tanggal 25 saudara, pasti ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen? Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bahkan Juli selesai, kita ada di tempat ini, pasti kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan. Berikan pujian yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sharing sesuatu yang menjadi kekuatan buat kita sekalian. Bahwa saya percaya kita tidak berjumpa dengan manusia, tapi kita sedang berjumpa dengan Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Yang artinya apa? Artinya adalah kita berjumpa dengan pencipta kita. Kita berjumpa dengan sosok pribadi yang sanggup mengatur segala kehidupan kita sampai akhirnya. Siapa di sini yang masih hidup di dalam khawatir? Anda layak untuk khawatir. Saya masih ada kekhawatiran. Saya masih ada banyak hal yang tidak bisa saya pecahkan masalah. Tetapi tidak berarti kalau kita khawatir, kita tidak bisa memecahkan dan tidak bisa menanggulangi segala sesuatu. Artinya tidak ada harapan. Tetapi selama masih ada Tuhan, selama masih kita cari Tuhan, pasti ada harapan. Yang percaya katakan amin. Ketika saya berjalan eskalator naik ke sini, ada satu tagline yang ditulis di eskalator, dan Bapak Haritanu berkata bahwa success is not free, you have to fight for it. Waduh. Jadi memang sukses itu nggak gratis, saudara. Tetapi kita harus berjuang, kita harus berusaha di dalam kehidupan. Dan yang pasti adalah kalau Anda yang punya anak, ya tahu bagaimana kita harus berjuang ngurusin membesarkan anak, ya kan? Saya tadinya menyangka membesarkan anak hal yang paling gampang di seluruh dunia. Lebih susah ngurusin kerjaan di kantor. Tapi ternyata setelah anak udah mulai SMA, anak mulai kuliah, ya ampun ya Allah ya Robbi gitu ya. Susah loh bener membesarkan anak, ya kan? Bukan cuma masalah primernya saja, tapi bagaimana betul-betul mempersiapkan dia. Dan itu yang saya bilang dalam hati, Tuhan, I cannot do this. I cannot be a good dad. Mumpung anak saya nggak di sini, ya kan? Saya nggak bisa jadi ayah yang sempurna, yang seperti yang saya bahkan angan-angankan. Tetapi ada saatnya adalah saya harus berkata, to let go. Lepaskan. Ketika kita melepas, Tuhan turun tangan. Ketika kita lepaskan kontrol kepada Tuhan, Tuhanlah yang mulai ambil alih kehidupan kita, saudara. Sehingga kita worryless, kita tanpa khawatir, saudara. Itu sebabnya kita perlu melihat bahwa memang sukses tidak gratis, saudara. Kita harus memperjuangkannya. Dan pada hari ini saya ingin sampaikan bahwa the first battle, the first fight you have to do is in the spiritual realm. Yaitu
Pertempuran yang pertama supaya kita bisa mendapatkan sukses yang kita angan-angankan adalah kita berjuang di dalam dimensi roh, saudara. Bagaimana kita bisa masuk dan berjuang di dalam dimensi rohani? Salah satunya adalah melalui doa. Siapa yang masih berdoa hari ini? Coba katakan. Masih berdoa? Coba, masih sedikit. Masih Kristen, ya, yang masih Kristen angkat tangan dulu. Nah, ya kan lebih banyak lah ya. Walaupun nggak doa tapi kan masih Kristen pendeta. Taunya dari mana? KTP kasih lihat, ya kan? Hati-hati. Paling enak juga kadang-kadang kalau saya nyetir ya, ditilang sama polisi, ya. Ya kadang-kadang pendeta juga ada kilafnya, ya kan? Satu hari Minggu, cepet-cepet buru-buru lihat jalur busway lagi kosong. Juga agak telat dikit. Ya udahlah, namanya kosong, terus jalanan biasanya lagi macet-macet, ya kan, saya masuk ke jalur busway. Memang tuh ya, segala sesuatu yang dilihatnya kosong dan plong, waktu di tikungan, kutunggu kau di sana. Pas ada pohon rindang lagi, nyampe langsung keluarlah Pak Polisi. Surat-surat, saya sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus tolong. Saya kasih, waduh, SIM-nya pendeta, saudara. Oh, amang pendeta. Iya. Horas amang horas, saudara. Bagaimana? Khotbah. Oh iya, silahkan jalan. Iya kan? Waduh, jadi memang orang Kristen apalagi pendeta itu banyak berkahnya, saudara. Iya kan? Apalagi nilan juga halak kita. Waduh, selesai sudah. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa kita yang masih berdoa, kita tahu bahwa doa pasti dijawab Tuhan. Amin. Coba kita lihat ayat ya, yaitu di dalam Yakobus, saudara. Saya akan cepat. 5 ayatnya ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia apa? Menyanyi, saudara. Ini yang saya ingin tadi katakan. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita hidup dalam penderitaan, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari yang namanya musibah dan kecelakaan. Tetapi di sini adalah ayatnya, saudara. Selama kita dalam hidup ada kesempatan menderita, selama kita bisa mengalami hal-hal yang tidak enak, Yakobus berkata, mari kita berharap kepada Tuhan. Klik berikutnya. Apa harapannya? Klik. Yaitu kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ada harapan, saudara. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Artinya apa? Masih ada Tuhan. Banyak sekali orang putus asa di ranjang pesakitan. Banyak orang sudah tidak ada harapan. I think the end of last year, ya, saya harus hadapi kondisi yang tidak mudah, saudara. Profesi yang salah satu yang gak enak dan gak mudah adalah pendeta, saudara. Betul, wah pendeta mah gampang, tinggal cuap-cuap aja di mimbar, gitu. Kalau hari Minggu tinggal khotbah selesai, ada berapa sesi selesai. Gitu. Rumput tetangga nggak selalu hijau seperti yang Anda sangka. Apa pergumulannya? Ketika saya harus doakan seorang CEO dan ada di pembaringan sudah betul-betul hopeless, sudah. Dia sudah dirawat di Singapura, Mount Elizabeth selama 2-3 bulan, tidak ada harapan. Akhirnya keluarga tarik dia kembali di Jakarta, dan mereka keluarga panggil saya, pendeta, please give your last words, berikan kekuatan. Ketika saya datang, betul-betul saya tidak tahu apa yang saya harus bilang, karena biasanya pendeta itu selekas sembuh ya Pak, pasti ada jawaban. Tapi ketika saya berjumpa dengan beliau, saya langsung, namanya Paulus, sudah. Saya langsung tahu. Ketika saya ada di kamar rumah sakit VIP, saya sudah lihat ada malaikat Tuhan besar yang sudah menanti beliau. Karena setiap orang yang ada di dalam Tuhan, ketika mau masuk ke dalam kekekalan, yang jemput siapa? Malaikat Tuhan. Amen, saudara? Amen. Atau kadang-kadang Yesus sendiri datang, saudara. Itu kalau orang Kristennya benar. Tapi kalau masih banyak utang, yang jemput debt collector, saudara. Ya, hati-hati, ya, bereskan dulu. Tetapi orang ini luar biasa. Saya sudah lihat malaikat Tuhan, ya, dan jadi malaikat pencabut nyawa itu tergantung, saudara. Kalau tidak di dalam Tuhan dan tidak dalam kekekalan, yang cabut itu mengerikan. Tetapi yang di dalam Tuhan, yang mengunjungi, yang menjemput adalah malaikat Tuhan sendiri. Dan ketika malaikat Tuhan ada, lalu keluarga minta, Pastor, tolong dong doakan untuk kesembuhan ke apa, kita mau yang terbaik. Dalam hati, dalam
Pikiran saya, Tuhan, ini saya sudah tahu. Momennya sudah selesai. Bagaimana ini? Tapi ketika saya berdoa, saudara, Tuhan berikan saya hikmat. Yaitu apa? Ada sesuatu Tuhan taruh dalam hati saya. Saya berkata begini, perjuanganmu sudah selesai. Perjuanganmu sudah ditampung oleh Tuhan. Dan ini saatnya seorang pemenang disambut meriah di dalam sorak-sorai pasukan surga. Saya bilang, jangan pernah khawatir, keluarga jangan takut. Kenapa? Karena sakit penyakit hanyalah sebuah transisi. Semua orang pasti sakit. Semua orang pasti meninggal karena komplikasi dan organ-organ ini akan deteriorate, artinya akan usang, saudara. Tetapi saya lihat malaikat-malaikat Tuhan sudah menyambut. Saya doakan betul-betul mempersiapkan dirinya. Dan saya pulang jam 2 pagi. Beliau dipanggil Tuhan, saudara. Saya percaya sungguh bahwa kemenangan selalu di pihak kita. Amen. Tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada musibah yang bisa membuat iman kita turun. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Yang percaya katakan amin. Klik berikutnya. Nah, karenanya saudara, saya ingin kita belajar yang namanya doa lahir dari iman. Dan firman berkata doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan, bahasa Inggrisnya akan menyembuhkan dia. Ya, dan ada kalanya kesembuhan adalah berjumpa dengan Tuhan tanpa sakit, tanpa penderitaan yang terlalu panjang, dan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saya percaya saudara, sebelum kita sukses di dalam kehidupan kita, sebelum kita sukses di dalam karir, sebelum kita sukses di dalam keluarga, sebelum kita sukses menjadi orang tua, pintu gerbangnya adalah doa, saudara. Doalah yang membuat masa depan terbuka. Doalah yang membuat Tuhan memberikan apa yang seharusnya kita nggak dapat, apa yang seharusnya kita tidak layak untuk terima, Tuhan bukakan buat kita. Yaitu ketika apa? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Klik, karenanya saya menggambarkan doa dengan seperti ini. Yang pertama adalah, lingkaran yang pertama, doa adalah relationship with God. Hubungan dengan Tuhan, saudara. Itulah fungsi doa. Kalau ada di antara kita yang sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah lama tidak berjumpa wajah dengan wajah, muka dengan Tuhan, mulailah hari ini. Mengapa? Karena pastinya kau punya hubungan harus baik dulu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Klik yang berikutnya adalah ketika kita berdoa dan kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, maka yang muncul adalah iman. Yang muncul adalah keyakinan. Yang muncul adalah pengharapan. Tidak ada orang berdoa makin lemah. Amen? Tidak ada orang berdoa makin keok. Tidak ada orang berdoa makin hancur. Tapi justru jawabannya adalah kita semakin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudara akan kuasa doa. Ayah saya seorang pendeta, puji Tuhan, karenanya saya menjadi pendeta juga, karena iman diturunkan kepada saya. Dan satu hari dia ketika umur sekitar 40 tahun terdiagnosa hepatitis B, saudara. Berarti liver, hati, ya. Dan orang bilang sakit kuning. Beliau waktu itu rekaman belum ada RCTI dulu. Beliau dulu rekaman di TVRI. Dan selesai mimbar agama Kristen. Ada yang tahu? Ya kan TVRI ada program itu. Ada yang tahu nggak mimbar agama Kristen? Nah, kalau yang tahu ngangguk-ngangguk ketahuan umurnya berapa. Iya. Ya, itu udah bala sekali itu, ya kan? Bala sekali. Jadi papa saya setelah rekaman keluar dari studio, banyak yang bilang, Pak Pendeta, kenapa? Kok matanya kuning? Karena waktu di studio dikira terpancar lampu rekaman sehingga matanya agak kuning. Tetapi ketika keluar dari studio tetap matanya kuning. Dan ada yang langsung berkata, Pak cepat langsung ke rumah sakit. Setelah dicek ternyata mata kuning adalah salah satu indikasi dari hepatitis B, saudara. Yaitu livernya sudah bermasalah. Akhirnya apa yang terjadi? Ayah saya harus bed rest selama 6 bulan. Tidak boleh khotbah, tidak boleh turun ranjang, tidak boleh ngapa-ngapain.
Dan 6 bulan itulah dia bergumul luar biasa. Tuhan, aku melayani Engkau setengah mati. Aku melayani Engkau dengan sepenuh kekuatan. Tapi mengapa akhirnya saya harus terbaring tanpa daya? Dan tidak boleh makanan, semua piring, gelas itu nggak boleh campur, saudara. Jadi harus eksklusif untuk dia. Tidur pun mama saya harus di kamar yang lain karena betul-betul isolasi saat itu. Suatu hari dia sangat putus asa, bahkan ayah saya suka bikin makanan sendiri. Dan dia ada di dapur. Ketika di dapur dia mau bikin telur goreng, saudara. Dia ambil wajan, dia pecahkan telur, sedang ada di dapur. Ketika dia pegang wajan ini, hatinya hancur. Tuhan, how come I'm so disabled like this? Mengapa saya betul-betul tidak berdaya? Sembuhkan saya. Tiba-tiba, saudara, dia lagi pegang panci ini, wajan ini. Suara sorga terdengar. Karol, nama ayah saya Karol, bahasa Jerman. Mulai hari ini, engkau disembuhkan dengan sempurna. Ayah saya kaget sampai wajan ini jatuh, saudara. Prang! Dia lihat kiri, dia lihat kanan, nobody was there. Tapi suara itu begitu jelas. Dan ayah saya berlutut dan bertanya sekali lagi, jika itu engkau Tuhan, bolehkah saya dengar satu kali lagi? Dan Tuhan memberikan konfirmasi, Karl, mulai hari ini engkau disembuhkan dengan sempurna. Esok harinya dia minta ke rumah sakit untuk dites, dicek dokter. Saya sudah lupa ceknya apa saja. Setelah dokter cek, semua hasil lab keluar. Dokter berkata, Pak, Bapak minum obat apa? Kok langsung semuanya normal begini? Saya mau tahu Bapak makan obat apa? Herbal? Mau makan obat alternatif? Makan obat apa? Dirawat di mana? Karena bulan kemarin itu semuanya rusak. Tapi hari ini semua normal. Bapak ketemu dokter siapa? Ayah saya berkata, saya berjumpa dengan Tuhan segala Tuhan, tabib segala tabib. Dialah yang sembuhkan saya. Berikan pujian yang meriah buat Tuhan, saudara. Bulan depannya beliau naik khotbah lagi dan melayani. Bapak Ibu sekalian, manusia seringkali gak punya jawaban. Mau punya network, punya koneksi, mau punya teman. Kalau kita baik-baik saja dan kita lagi banyak duit, banyaklah teman kita, ya kan? Tapi coba aja paceklik. Seperti tanggal-tanggal, oh kalau sekarang udah pada gajian semua ya, minggu lalu aja coba gitu. Bro, apa kabar bro? Semuanya langsung ngingkir semua. Ah, gua udah tahu nih pasti mau minta makan siang gratis nih. Iya kan, udah deket-deket ke meja. Nah kalau hari ini sih saya lihat wajah-wajahnya sukacita semua ya kan. Coba minggu lalu, 2 minggu lalu, itu ya khotbah paling berat di sini saudara. Iya kan, tapi justru di masa-masa kita terpuruk, Tuhan adalah sahabat kita yang sejati. Tuhan adalah tempat di mana akan menjawab semua dan membawa kita masuk ke dalam dimensi spiritual. Saudara, itu sebabnya saya percaya sekali dengan kuasa doa. Doa adalah cara kita untuk hidup di dalam kuasa, otoritas, dan mengubahkan kehidupan kita. Saya sungguh percaya ada kuasa doa di tempat ini. Saya sungguh percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan kehidupan kita ketika kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menjadi berkat buat Bapak Ibu, yaitu melalui tulisan doa yang saya tulis kurang lebih, saya butuh waktu 15 tahun saudara, untuk menulis doa dimensi surga. Dan setiap jemaat yang hadir di ruangan ini berbahagia karena setiap jemaat mendapatkan 1 kopi buku ini. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan kiranya buku ini menjadi berkat sungguh-sungguh. Oke? Tapi jika ada yang ingin memberkati pelayanan, saya adalah seorang gembala, ya.
ketika Bapak Ibu ambil dan ingin memberkati, ini free of charge, gratis. Tapi jika ada, saya ingin memberkati, nanti ada QRIS yang tersedia. Tetapi sekali lagi, karena saya selalu berprinsip begini, terlebih berbahagia memberi dibandingkan menerima. Ya, tetapi semua free of charge, oke? Dan mengapa saya menulis buku ini? Karena saya tahu ada kuasa di dalam doa, saudara. Oke? Dan saya mencatat bahwa Tuhan itu lebih tahu dari kita sebelum bahkan kita berdoa. Suatu hari, saudara, saya sedang melayani di sebuah gereja yang cukup besar di Kuningan. Kuningan City kalau nggak salah, daerah Kuningan, hari Minggu. Dan setelah selesai khotbah, istri pendetanya berdoa penutup. Dan ketika istri pendeta ini doa, saudara, perempuan, ya istri ya namanya ya, perempuan, ya. Saya duduk di depan, tiba-tiba suara Tuhan bicara. Bodinya sangat langsing, saudara, sangat langsing. Tuhan bicara sama saya. She's pregnant. Pray for her. Hamil Tuhan. Yang bener aja orang langsing singset begini kok hamil, gue bilang. Tuhan salah ngomong nih. Gitu. Berdoa buat dia sedang hamil. Terus pertanyaan saya kedua, apa hubungannya sama saya Tuhan? Itu, dia hamil ya urusan dia sama suaminya. Kenapa apa hubungannya sama saya loh? Gitu. Apa hubungannya? Doakan dia. Lalu ya, saya juga pendeta bandel, saudara. Ya, Tuhan ngomong begitu, saya bilang gini, Tuhan, saya sudah khotbah di tempat dia sudah ya puluhan kali. Saya bilang gini, kalau dia ajak makan, saya akan doa di pas doa makan. Gitu. Tiba-tiba setelah doa tutup, langsung, Pastor, kita makan dulu yuk sebentar. Waduh, mati awak gitu lah. Ini harusnya minta syaratnya sama Tuhan yang lebih susah gitu. Dia kan cuma makan siang, ternyata dibawa, saudara. Di restoran itu dia bawa beberapa pengerja, tapi suaminya nggak ada. Pastor Daniel, ayo silakan pimpin doa makan. Ini dia, saudara. Doa makan. Tuhan bilang lagi, ingat kan tadi janjinya apa? Kalau diajak makan doain dia. Ya udah, saya berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini. Langsung saya tumpang tangan. Tuhan berikan kamu anak. Dan Tuhan pasti akan memeliharanya. Dalam nama Yesus. Amin, saya bilang gitu. Dia buka mata, tetesan air mata keluar. Dia bilang, Pastor tahu dari mana? Saya jujur, bukan saya gitu ya kan. Bukan saya yang berbuat. Pastor tahu dari mana? Saya bilang, I don't know. God told me when you were praying in front, saya bilang gitu. Air matanya mengalir. Kenapa? Karena dia baru cerita, Pastor, saya saja baru tahu, itu hari Minggu, saudara. Jumat malam saya baru tahu tespek 2 garis. Dan ternyata sepanjang Sabtu sebelum Minggu, yang terjadi adalah perang dunia ketiga di rumah. Itu apa? Tiba-tiba suaminya datang. Dir, apa kabar? Iya. Ini Pastor Daniel tadi ngomong. Ngomong apa? Saya hamil. Oh, kamu kasih tahu Pastor Daniel? Enggak. Dia tahu sendiri. Gitu. Saya cuma bilang, Tuhan kalau mereka berdua tuh udah tahu, kenapa harus saya ngingetin? Ternyata, saudara, Jumat malam 2 garis. Sabtu itu mereka perang saudara, di rumah. Kenapa? Itu adalah anak mereka yang ketiga. Dan suaminya cerita begini, oh gini Pastor, kita memang lagi pusing sekali. Kenapa? Ya berkat sih dapat anak ketiga, tapi suaminya ini benar-benar saklek, presisi, perfeksionis, dan ajubile, saudara. Dia bilang begini, saya kalau punya anak satu, saya sudah harus siapin 1 rumah buat anak. Dan dia sudah siapin 1 rumah. Dan sudah saya plot 5 tahun ke depan, setiap tahun mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Amerika, mau pergi kemana, itu kan semua detailnya banyak dan besar biayanya. Saya sudah punya 2 anak, saya sudah siapin 2 rumah, saya sudah siapin perjalanan semua segala namanya sekolah itu sudah selesai. Tapi ternyata dengan anak yang ketiga hitungan saya bubar, Pastor. Nangkep nggak maksud saya? Berarti saya harus nyiapin lagi 1 rumah, saya harus siapin lagi insurance pendidikan, saya harus siapin lagi kalau perjalanan ke Eropa, saya harus beli 1 tiket lagi, sekian tiket, semua jadi bubar karena dia orang yang sangat perfeksionis. Tapi saya bilang begini, brother, if God told me, kalau Tuhan beritahu saya bahwa engkau akan punya anak, let me share with you something. Saya ingin share 1 hal. Kekhawatiranmu itu logis,
Tapi kalau Tuhan sendiri bicara sama saya dan beritahu engkau, artinya apa? Ini anak berkat. Pasti ada berkat khusus buat dia. Pasti Tuhan sediakan segala sesuatu yang tidak sanggup engkau lakukan, Tuhan pasti akan berikan. Dan itu 2 tahun yang lalu, saudara. Hari ini dia dengan bangga, Pastor, you still remember the last child, this is the child. Ini 2 tahun, saudara. Dan senyum lebar di wajahnya. Tuhan tahu sebelum bahkan kita meminta, saudara. Amen. Mengapa? Karena Tuhan bukan manusia yang bisa berbohong. Tuhan bukan manusia yang paceklik. Tuhan bukan manusia yang kalau tanggal tanggung, bulan-bulan tanggung, bingung entah kemana, saudara. Mau minjem kemana, mau ngekos ke siapa, udah dicari-cari sama ibu kos. Tuhan bukanlah manusia, tapi Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Saya berdoa, pemain musik bisa maju ke depan. Hari ini, kenallah Tuhan yang tahu, dan bukan hanya tahu, Tuhan yang mau, dan bukan hanya mau, Tuhan yang sanggup menolongmu. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Salah satu anak rohani saya baru lulus dari Jerman, S2, perempuan. Satu hari dia kontak saya, Pastor, can I call you? Jerman tuh 5 jam, 6 jam mundur, saudara. Jadi jam 1 pagi saya angkat telepon dia. Yes, ada apa? Pastor, tinggal 6 bulan. Maksudnya apa nih tinggal 6 bulan? Kalau sudah 6 bulan lain ya. Ini tinggal 6 bulan. Maksudnya apa tinggal 6 bulan? Visa tinggal dia di Jerman, tinggal 6 bulan. Kalau dia tidak dapat kerja, dia harus deportasi pulang ke rumah Indonesia. Saya hanya punya 6 bulan untuk cari kerja. Pastor, please pray. Waktu dia ngomong begitu, saudara, saya harus share kepada Anda semua. Saya lihat seperti ada satu envelope, seperti ada satu amplop, saudara, turun dari surga. Dan saya lihat, saya buka amplop itu, dan saya lihat di dalamnya ada satu foto. Foto itu adalah foto dia dengan latar belakang gunung, saudara, pegunungan. Ini bukan Tino Sidin ya, dulu kita waktu kecil main-mainin gunung gitu. Itu yang saya lihat. Lalu saya bilang, anakku, don't worry, Tuhan akan kasih kamu pekerjaan. Dan saya lihat kantor kamu nanti ada di satu kota dan latar belakangnya adalah pegunungan. Tuhan akan jawab. Singkat cerita, saudara, 3-4 bulan setelahnya dia dapat kerja. Dia dapat pekerjaan di Jerman, saudara. Lalu dia kontak lagi, Pastor, saya dapat kerja. Puji Tuhan, saya bilang. Pertanyaan saya pertama adalah, ada gunungnya nggak? Gitu. Enggak, Pastor. This is the center of the city. Semuanya gedung-gedung bertingkat. Dalam hati, mateng gue. Gitu. Apa maksudnya? Tapi cuma saya bilang, simpen aja dalam hati. Dia bekerja 1 tahun, saudara. Ternyata dia dapatkan pekerjaan yang lebih besar dan lebih baik di company yang lebih besar. iNews, saudara. Bercanda. Ya, lebih besar. Dan setelah itu dia pindah kerja. Setahun setelahnya, waktu dia pindah kerja masa transisi, dia telepon lagi, Pastor, I got another job, it's a bigger one. Saya bilang, puji Tuhan. Kamu coba aja lihat, saya boleh nggak pindah kerja, Pastor? Saya bilang, ya saya nggak tahu, tapi kamu coba aja lihat tempat kerja yang baru seperti apa. Dia pindah kota, naik kereta, dan dia pergi ke kota tersebut. Dia lihat tempat kerjanya, dia foto, saudara, dan dia kasih link websitenya ke saya. Pastor, ini loh tempat kerjanya. You know what happened? Waktu dia kasih link websitenya, yang saya lihat apa? Kantor-kantor, dan di belakangnya ada pegunungan, saudara. Dan saya bilang, anakku, this is your portion. Inilah yang saya lihat tahun sebelumnya. Dan dia masuk kerja, dan dia sekarang dipromosi, dia di asisten manajer pada hari ini. Berikan pujian untuk dia. Tuhan sanggup melihat masa depan, bahkan jauh sebelum terjadi. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang engkau khawatirkan? Mari kita berdiri sama-sama. Apa yang engkau gumuli dalam hati? Saya mau berdoa buat hari ini. Meskipun
Dia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang, sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke. Percayalah Tuhan yang bela. Setiap mata terpejam, saudara, apa yang menjadi pergumulan Anda? Tuhan tahu dan Tuhan sudah menjawab bahkan sebelum engkau mengatakannya. Saya rasakan ada yang di antara jemaat sekalian, ada yang khawatir akan karirmu di masa depan. Either you are still here or you are still thinking of moving into another company. My dear, I know your struggle. Aku tahu pergumulanmu. Aku selalu memberimu yang terbaik. Yang kedua, saya rasakan ada jemaat yang sedang menantikan keturunan dalam hidupnya. Sudah menikah cukup lama. Tuhan, uang tidak bisa membeli keturunan. Tuhan, uang gak bisa menjadi jawaban. Tolong aku Tuhan. Itulah jawaban erangan hatimu. Menghadap hamba Tuhan. Lihat Tuhan sanggup. Yang terakhir, ada yang terlibat keuangan hutang yang cukup besar. Dan engkau berkata itu bukan tanggung jawab saya, itu dari orang tua mewarisi hutang. Dan saya harus bayar. Dan gak dihitung-hitung gak cukup. Masih ada Tuhan. Tuhan akan menolong. Bapak, saya melihat banyak jemaatmu yang membutuhkan pertolongan. Tapi kami masuk ke dalam dimensi doa. Kau sendiri yang menjawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Ibu sekalian, ada buku yang akan tersedia bagi Bapak Ibu sekalian di luar sana. Dan jika ada jemaat yang membutuhkan topangan doa, saya akan sediakan waktu 5-10 menit ada di sini. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya terima kasih banyak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Semuanya terima kasih banyak untuk berkat firman Tuhannya dari Pendeta Daniel Benjamin Saragi. Tuhan Yesus sekali lagi lebih dahsyat dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Apakah kita semua di tempat ini sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah betul-betul berdoa dan meminta yang terbaik pada Tuhan lewat firman Tuhan yang tadi sudah dibawa oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel, kiranya menjadi rema dan berkat di dalam hidup kita. Amin. Untuk saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk hari ini Persekutuan Doa MSC Center. Minggu depan diadakan perayaan Ekaristi Jumat pertama, dipersembahkan oleh Romo Nikasius Jatmiko, Komisi Seminari KWI, pukul yang sama dan tempat yang sama. Selanjutnya, di minggu selanjutnya ada ibadah Jumat kembali, bicaranya oleh Bapak Pendeta Yeri Patina Sarani di tempat yang sama juga dan hari dan tanggal yang sama. Selanjutnya, minggu selanjutnya lagi ada ibadah Jumat, bicaranya ada Bapak Pendeta Billy Stephen Kaijili. Tempatnya sama juga dan hari tanggalnya juga sama. Selanjutnya, tidak ada? Ya, cukup ya untuk pengumuman pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita. Silakan untuk Amos membawa di dalam persembahan. Doa persembahan. Ya, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami yang baik Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau terlimpahkan Tuhan berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mengembalikan Tuhan berkat itu sebagian dari berkat itu Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, yang maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk bendahara Tuhan, untuk Ibu Yordina Tuhan, dan Ibu Leni Bapa yang mengelola persembahan ini Bapa. Kiranya persembahan ini Tuhan Yesus boleh berguna Tuhan, bermanfaat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita naikkan pujian. Mari kita kasih Tuhan, kita akan tutup di dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Bapa, kami bersyukur dan kami sangat-sangat bersyukur ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa ada perkenanan Tuhan dan tangan Tuhan yang kuat atas MNC Group dan seluruh jajarannya. Kami bersyukur ya Tuhan, tidak semua company ada persekutuan doa seperti ini. Tetapi kami mau mengambil bagian kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberkati dan menopang di dalam doa. MNC Group diberkati Tuhan. Bapak Haritanu Sudibyo, seluruh keluarga, seluruh jajaran BOD, bahkan sampai eselon yang paling rendah, diberkati Tuhan. Berikan beliau hikmat, marifat untuk memimpin company yang besar ini. Dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberkati. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Tuhan sendiri yang membangun MNC Group. Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami boleh melihat kesejahteraan Tuhan terjadi atas company ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil dan seluruh jajaran dan menteri, untuk sanggup membawa kesejahteraan masa depan yang berhasil dan sukses bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah setiap rakyat sungguh menikmati berkat yang daripada Tuhan melalui kepemimpinan Presiden. Mari jemaat sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita dan hati kita di hadapan Tuhan, kita menerima berkat yang khusus darinya. Tuhan mulai memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan sinar wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyandangkan kemuliaannya dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, profesimu, bisnismu, bahkan pendidikanmu dan masa depan. Diberkatilah orang tuamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah masa depanmu dan diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil di mata Tuhan dan manusia. Terimalah semua berkat-berkat surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.